Perkenalkan, nama saya Maudi Pastur Fadli dengan NIM 2019 Halo, perkenalkan nama saya Nabila Penderena Putri dengan NIM 2019 Perkenalkan, nama saya Reski Fauzia dengan NIM 2019 0606 017. Nama saya Rahmadania, NIM 2019 0606 058. Perkenalkan, nama saya Sepa Febriansa, NIM 2019 0606 060. Saya Dipa Akmal Al-Alfi, NIM 2019 0606 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang stroke. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena terjadinya penyumbatan, atau bisa disebut juga dengan stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah yang bisa disebut juga dengan stroke hemoragis. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak dapat mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi, sehingga terjadinya kematian sel-sel otak. Penyebab stroke secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak dan pecahnya pembuluh darah di otak. Penyempitan atau pecahnya pembuluh darah tersebut dapat terjadi akibatnya beberapa faktor, seperti tekanan darah tinggi, penggunaan obat-obat pengencer darah, aneurisma otak, dan trauma otak. Gejala stroke yang pertama itu sulit berbicara, lumpuh pada gangguan otak, lumpuh pada bagian tubuh tertentu, gangguan penglihatan, dan yang lain. Pasien stroke tentu mengalami adanya gangguan terhadap gerak dan fungsi pada tubuhnya karena adanya kelumpuhan yang dapat berdampak pada aktivitas sehari-harinya. Salah satu yang akan dibahas dalam video ini adalah kelumpuhan pada anggota tubuh, baik kiri maupun kanan. Pada video ini akan dijelaskan beberapa gerakan yang dapat membantu pasien stroke dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Sitting atau duduk adalah salah satu bentuk posisi dasar pada manusia pada saat beristirahat, yang dimana berat badan didukung oleh gluteus yang bersentuhan dengan tanah ataupun benda horizontal seperti kursi, dengan kurang lebih posisi tubuh dalam keadaan tegak. Karakteristik pada sitting adalah base of support yang moderate, center of mass yang lebih tinggi dibandingkan pada saat posisi supine ataupun prone, postural yang cukup stabil. Duduk diikuti dengan kepala, terang, ataupun otot-otot lower extremity untuk kontrol postural atas. Otot extensor pelvis dan lumbal adalah otot utama untuk kontrol anti-gravity. Kemudian, kepala dan terang mempertahankan garis vertikal pada posisi orientasi midline atau duduk tegak. Defisit postural alignment melibatkan posisi forward head atau thoracic rounded dengan tidak adanya kurva lumbal atau slant sitting. Pelvis mempertahankan midline dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika posterior tilting berlebihan dikarenakan ekstensi dari hip, kurva lumbal flat, dan sacral sitting. Lalu yang kedua adalah ketika anterior tilting berlebihan dikarenakan peningkatan rotasi lateral dan abduksi hip. Reaksi dari tonic reflex minimal jika kepala mempertahankan pada posisi netral. Reaksi righting berkontribusi dalam menegakkan posisi kepala, face vertikal atau horizontal. Postural control statis penting dalam mempertahankan postur tegak. Dynamic postural control penting dalam perpindahan postur, contohnya yaitu weight shifting atau meraih. Kemudian ada reactive balance control, dibutuhkan untuk penyesuaian dalam merespon perubahan COM atau perubahan tilting. Dan anticipatory balance control dibutuhkan untuk menyiapkan penyesuaian postural yang diikuti oleh gerakan volunteer. Kemudian ada beberapa aktivitas sitting. Yang pertama yaitu sitting holding, yang kedua sitting weight shifting, yang ketiga sitting PNF patterns, yang keempat sitting scooting, dan yang terakhir yaitu sitting balance. Kemudian terdapat transisi gerak yaitu sit to stand transfer. Pada sit to stand langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, posisi terapis duduk berhadapan dengan pasien dengan jarak yang sedikit mendekat. Lalu terapis membantu pasien duduk dengan sedikit maju pada kursinya. Lalu yang kedua, terapis menyilangkan salah satu kaki
salah satu kaki, tepatnya pada bagian yang lumpuh atau lemah, untuk menahan pasien agar ketika berdiri itu tidak terjatuh. Lalu yang ketiga, terapis menginstruksikan kepada pasien untuk memposisikan tangannya untuk diletakkan pada bahu atas terapis. Untuk bagian tangan yang lemah, terapis dapat membantu memfasilitasi untuk meletakkannya pada bahu atas terapis. Lalu yang keempat, terapis bisa memfasilitasi pasien untuk mulai berdiri pada bagian hip. Dan tidak lupa pula terapis memberikan instruksi untuk mulai berdiri. Dan juga tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan fungsional seperti sedia kala karena adanya kehilangan keseimbangan serta peningkatan terhadap keseimbangan dinamisnya. Pada sitting wake shifting, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, duduk tegak di kursi, lalu yang kedua, lengan dengan posisi di samping. Yang ketiga, kemudian menggeser berat badan atau weight dari posisi duduk tegak ke kiri, lalu ke kanan. Lalu yang terakhir, terapis juga dapat memberikan variasi gerakan kepada pasien dengan cara meraih tangan atau barang pada terapis ke arah bagian tubuh yang lemah untuk membantu pasien mengaktifasi kognitif pada otaknya dengan adanya kontraksi yang terjadi terhadap bagian tubuh yang lemah karena bertumpu. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, meningkatkan trunk control, dan juga keseimbangan. Oke, di sini saya tahukan bagaimana cara melakukan wake shifting yang baik dan benar pada pasien stroke. Sebelum kita melakukannya, kita pastikan dulu nih bagian mana yang mengalami kelemahan pada pasien stroke. Nah, kita ketahui dulu di pasien yang ini mengalami kelemahan di kaki sebelah kiri dan tangan kiri. Nah, berarti kita bertujuan wake shifting untuk melatih kekuatan tumpuan di kaki kiri dan tangan kirinya. Kita coba lakukan sebagai berikut. Oke, kita lakukan latihan untuk wake shiftingnya. Pastikan kaki kirinya sebagai tumpuan dan berkontraksi serta tangan kirinya juga. Bapak bisa coba raih tangan kanannya, raih tangan kanan saya. Oke, udah, kembali lagi. Coba Pak, lebih jauh lagi, diraih. Nah, gerakan ini bertujuan untuk ada latihan penekanan di bagian kaki sebelah kirinya. Oke, baik Pak, cukup. Selanjutnya, coba Pak raih tangan kanan saya kembali. Nah, semakin jauh jangkauan berarti semakin adanya tumpuan yang lebih besar. Sekarang ditambah dengan tumpuan di tangan kirinya. Nah, ini bertujuan untuk melatih tangan kirinya. Oke. Baik, sekian, terima kasih. Ya, jadi di sini kami akan memperagakan latihan sitting to stand. Pertama, posisikan pasien itu kondisi pasien saat ini mengalami stroke pada bagian kirinya. Kemudian posisikan pasien duduk tegak dan posisi kakinya ini 90 derajat seperti ini. Kemudian fisioterapis kakinya itu berada di antara kaki pasien yang lemah. Kemudian tangan fisioterapisnya posisikan berada di pinggul pasien, dan juga pasiennya itu disuruh untuk memegang pundak fisioterapisnya. Pastikan fisioterapisnya itu memegang pinggul pasien, yang mana nantinya itu akan diarahkan posisi pinggul ke arah anterior ketika pasien akan menggerakkannya untuk berdiri. 1, 2, 3. Nah, fisioterapis itu membantu menggerakkan pinggul pasien ke arah anterior. Kita ulang lagi. Pastikan di sini dan kaki fisioterapisnya berada di kaki yang lemah untuk gunanya menjaga keseimbangan pasien. 1, 2,